Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Seftika Putri dengan NIM 3411221165. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel dan tampilan tabel provinsinya. Yang pertama, kita dapat memblok data yang ada di Excel tersebut, lalu klik Type Insert. Di Type Insert ada pivot table, lalu kita klik pivot table tersebut, lalu pilih worksheet-nya. Setelah itu klik kolom yang akan kita masukkan datanya tersebut, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ketika ada tampilan seperti ini, kita mengklik provinsi karena yang kita cari adalah provinsi. Lalu tinggal masukkan rumusnya saja. Pada resum mencari jumlah provinsi ini, saya menggunakan rumus Kaunta dalam kurung klik data yang teratas dan input titik 2 dan klik data yang terbawah. Setelah itu tutup kurung lalu enter dan akan keluar hasilnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang resum menampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota atau kabupaten terdaftar di setiap provinsinya. Pertama-tama kita lakukan blok data yang akan kita cari. Setelah itu, klik Tab Insert, lalu di Tab Insert ada pivot table, dan pilih worksheet-nya, lalu klik kolom yang akan kita gunakan. Setelah itu pilih provinsi dan nama kota atau kabupaten. Setelah itu akan keluar hasil seperti berikut. Pertama-tama kita akan mencari jumlah provinsi terlebih dahulu. Kita input nama provinsinya sesuai dengan data yang ada. Lalu kita masukkan rumus. Masukkan sama dengan count IF dalam kurung
klik kolom data pertama, lalu tambahkan titik 2 dan klik kolom data terakhir. Setelah itu tutup kurung dan kita bisa enter. Setelah kita enter akan keluar hasil yang kita cari. Di sini hasilnya 9, kita bisa hitung Bali yang kita input di kolom provinsi itu ada 9. Lalu kita akan coba ke provinsi Bangka Belitung. Caranya pun sama seperti yang tadi saya contohkan. Di provinsi Bangka Belitung kita akan mendapatkan hasil yaitu hasil yang kita peroleh yaitu 7. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita akan mencoba di provinsi Banten. Kita input nama provinsinya Banten. Lalu kita masukkan rumusnya sama dengan count if dalam kurung, klik kolom yang pertama, lalu input titik 2 dan klik kolom terakhir. Setelah itu tambahkan titik koma, lalu tanda kutip, masukkan nama provinsi yaitu Banten. Lalu tutup kurung, setelah itu di enter, akan keluar hasil yang kita inginkan. Hasilnya keluar 6, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu lakukan cara tersebut secara berulang hingga akhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan format untuk setiap kode pos bernilai genap maka diberi warna merah. Di sini kita tambahkan dulu kolom keterangan. Setelah itu masukkan rumusnya yaitu if I7 dalam kurung, klik kolom tabel kode pos yang pertama, lalu tutup kurung. Setelah itu tambahkan titik koma, lalu tanda kutip, dan masukkan genap. Lalu titik koma lagi, tanda kutip, dan masukkan kata ganjil. Setelah itu enter, dan akan mengeluarkan hasil ganjil. Lalu klik kolom ganjil, setelah itu
tarik ke bawah hingga kodenya selesai. Tetapi di sini saya akan mencontohkan beberapa saja karena jika sampai akhir akan memakan waktu lama. Lalu di tab home itu ada conditional formatting. Kita klik conditional formatting. Setelah itu terdapat pilihan highlight. Lalu pilih equal to. Setelah itu akan muncul format calls that are equal to. Habis itu masukkan kata genap karena kita akan mengganti kata genap menjadi warna merah dan klik OK. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel 100 kode pos diikuti oleh kolom kecamatannya menggunakan rumus float up dan lookup. Di sini rumus lookup itu sama dengan lookup dalam kurung lookup underscore value, tabel underscore array, call underscore index underscore number. Lalu enter dan akan mengeluarkan hasil nama-nama kelurahan. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus. Yang pertama itu kita harus blok data yang akan kita cari, kemudian lakukan hal sama, klik tab insert lalu pivot table. Setelah itu klik kolom yang akan kita tempel datanya. Lalu pilih provinsi. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah sama dengan counta dalam kurung klik kolom yang pertama, data pertama, kemudian tambahkan titik 2 lalu klik kolom terakhir. Setelah itu enter, lalu akan muncul hasilnya yaitu 34 provinsi. Yang kedua itu kita akan mencari jumlah kecamatan dari provinsi tersebut. Maka dari itu kita ubah menjadi kecamatan, bukan lagi provinsi. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan counta dalam kurung klik kolom pertama data, lalu masukkan titik 2 dan klik kolom terakhir data.
Setelah ketemu kolom data terakhir, klik, lalu enter, dan akan mengeluarkan hasil. Jadi jumlah kecamatan dari 34 provinsi yaitu 6.710. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata kecamatan yang ada di provinsi. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan average dalam kurung, klik hasil jumlah kecamatan, tambahkan titik 2 dan klik hasil jumlah provinsi. Setelah itu enter dan akan menghasilkan hasil rata-rata kecamatan yang ada di provinsi. Jadi rata-rata kecamatan yang ada di provinsi yaitu 3.372. Nama saya Niretno Wijayanti dengan NIM 3411221169. Di sini yang pertama saya akan membuat grafik batang daftar kelurahan dengan jumlah kecamatan. Pertama klik insert, kemudian pivot table, kemudian klik city name dengan kecamatan atau subdistrict. Selanjutnya saya memilih recommended charts, kemudian pilih kolom yang akan digunakan. Kita bisa merubah ukuran ataupun mengubah judul dari grafik tersebut. Kemudian selesai. Yang kedua, saya akan membuat grafik pie daftar provinsi dengan jumlah kecamatan. Pertama klik insert, kemudian pivot table, kemudian masukkan city name, masukkan provinsi dengan kecamatan atau subdistrik. Kemudian kembali ke insert, selanjutnya recommended charts, kemudian pilih pie, kemudian untuk memilih desain, klik desain, kemudian klik desain mana yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan merubah judul dari grafik pie.
Selanjutnya yang ketiga ada grafik radar kota atau kabupaten dengan banyak kode pos. Seperti tadi kita masuk ke insert, kemudian pivot table, kemudian pilih city name dengan kode pos atau postcode, kemudian kembali lagi ke insert, pilih chart. Di sini saya akan menggunakan chart line. Kemudian saya akan membesarkan ukuran dari grafiknya agar tulisannya terlihat. Selanjutnya saya akan merubah nama grafiknya. Kemudian selanjutnya saya akan membuat surat undangan resmi rapat online untuk setiap lurah. Nah, pertama di sini saya sudah menyiapkan surat yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian pilih mail merge, kemudian pilih select recipients, kemudian kita pilih use an existing list. Saya menggunakan opsi ini karena sudah membuat sebuah daftar data sebelumnya untuk nama dan juga kelurahan mana yang akan ditujukan. Jika belum, kita bisa membuatnya dengan memilih opsi type a new list. Jika sudah ada, kita hanya tinggal memasukkan data dari dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini untuk mengisi surat ini ditujukan kepada siapa dan kelurahan mana, kita memilih insert merge file untuk memilih dari data yang untuk memasukkan data yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada nama dan kelurahan. Kemudian untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan tadi, kita bisa memilih preview result untuk melihat hasilnya. Dan ini dia data yang sudah dimasukkan ke dalam surat tersebut. Di sini ada 1 sampai dengan 13 tujuan. Mungkin kiranya hanya itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.